karya salibmu masih cukup buat kami. Pengorbanan yang paling sempurna yang seorang manusia bisa lakukan adalah untuk mati bagi sahabat-sahabatnya. Dan kau melakukan itu buat kami. Engkau mengingat kami dan menganggap kami layak untuk kau mati di atas kayu salib buat kami. Meskipun tidak ada jaminan setelah engkau mati bahwa kami akan mengasihi engkau lebih lagi. Terima kasih engkau sudah mengambil resiko atas hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini apapun keadaan kami, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Kami masih dikasih nafas kehidupan. Rahmatmu masih baru pagi hari ini buat kami. Itu sebabnya di waktu-waktu ke depan Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, dan menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Keluar dari tempat ini, langkah kami jelas, arah kami pasti. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi terang dan pelita buat kaki kami. Roh Kudus, ambil alih waktu-waktu ke depan. Lakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Bantu setiap kami menangkap pesan Tuhan persis sebagaimana kami perlu mendengarnya. Urapi yang berbicara maupun mendengar. Engkau dimuliakan di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang mengasihi Tuhan berkata amin. Amin, 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 dan amin. Sebelum saudara duduk, bilang ke sebelahnya, kamu beruntung banget ada di sebelah aku. Mimpi apa kamu semalam? Kalau nggak kenal senyum aja lalu saudara duduk. Silakan duduk, you may be seated. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya Surabaya? Luar biasa, pasti biasa di luar ya. Pertama kali saya melayani di gereja ini. Terima kasih untuk Pastor Michael dan tim pengembalaan. Nama saya Alfi Raja Guguk. Saya Bacin, Batak Chinese. Ayah saya BTL, istilah kami Batak tembak langsung. Sekedar ingin tahu saja, ada orang Batak di ruangan ini. Orang Batak. Bah. Lagi. Bah. Horas madita sude. Majua horas. Ya. Ibu saya Chinese, saya Tan Sianio namanya. Itu sebabnya casing saya seperti ini. Kalau ke pesta Batak kadang-kadang suka dipertanyakan, Ning kongkoh ngapain nih ke pesta Batak gitu kira-kira ya. Istri saya orang Surabaya, ya papanya orang Jawa, orang Madura, Jember. Ibu mertua saya adalah orang Solo, Keraton Solo. Ya, jadi waktu kami menikah 18 tahun yang lalu, kami pakai baju namanya dodotan Solo basahan. Itu kira-kira bentuknya apa? Ya, nggak pakai baju. Tolong jangan dibayangkan, suka mengganggu hadirat Tuhan. Ya, itu nggak pakai baju, cuma dililit kain 4 meter, 5 meter, lalu kami jalan dan sebagainya. Singkat cerita, saya seorang hamba Tuhan, saya melayani sepenuh waktu di sebuah gereja yang buat saya luar biasa, namanya Jakarta Praise Community Church. Bapak Ibu Saudara mendapatkan salam dari gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yose Karol dan Ibu Hana Karol. Salam buat jemaat di GSCS Surabaya. Saudara siap terima firman Tuhan siang ini? Yes? Jangan tertidur. Pendetanya menggonggong. Raja, terima kasih. Judul pesan Tuhan hari ini adalah berakar dan berdasar dalam kasih. Apa judulnya Bapak Ibu Saudara? Izinkan saya mulai dengan sebuah prinsip. Akan saya ulang-ulangi. Bahwa pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Coba renungkan sebentar. Pengabdian kita dalam setiap musim kehidupan, musim yang menyenangkan maupun menyebalkan, hanya akan sekuat seberapa yakin saudara dan saya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang transaksional sama Tuhan. Kita baru mau mengabdi kalau Tuhan jawab doa saya.
Kalau saya disembuhkan, kalau pernikahan kami pulih, anak-anak saya kembali ke rumah, hubungan saya dengan mertua pulih dan sebagainya. Kadang-kadang kita baru mau mengabdi sama Tuhan kalau berkat itu selalu terlihat senantiasa konsisten. Terobosan demi terobosan yang kita inginkan bisa kita alami dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian, bukan? Ada masa-masa di mana Tuhan tidak terasa, kata kunci terasa senyata itu. Hari-hari ini apalagi kita hidup di dunia media sosial, yang akhirnya kita menjadi terlalu sadar akan diri sendiri. Orang yang sadar akan diri sendiri, itu menjadi terlalu pusing dengan apa kata orang tentang hidupnya. Makanya kalau kita mau posting yang bagus. Foto dilihat bagus atau enggak, lihatnya orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Yang paling tirus lah yang dipilih, yang paling kecil lengannya dipilih. Ulang po, ini lengan mama kok gede men ya. Mah, olahraga mah. Ada orang-orang yang tahu posisinya lebih cakep, lebih ganteng dari kiri atau kanan, meskipun dia ada di kanan, mukanya nengoknya ke kiri. Kenapa? Aku lebih bagus di sini. Ini my good side katanya. Begitu ada kesempatan bagi di pekerjaan, perusahaan, gereja, pelayanan, ada proyek baru. Narasi orang yang terlalu sadar akan dirinya adalah ini. Untungnya apa buat saya? Semua dilihat dari I, me, and myself. Akhirnya segala sesuatu kita lakukan demi melakukan apa? Pembuktian diri. Orang yang tidak sadar akan identitasnya dalam Kristus akan selalu berusaha mencoba pembuktian diri. Saudara masih ingat waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ada seekor burung keluar dari surga, ada suara Bapa di surga mengafirmasi identitas diri Yesus. Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Satu pasal setelah itu, Yesus dicobai di padang gurun. Pencobaannya tidak lain tidak bukan adalah tentang identitas diri. Apa yang iblis katakan kepada Yesus? Kalau kau anak Allah, jatuhkan dirimu, ubah roti ini jadi batu. Itu sebabnya saudara, kita perlu punya identitas diri yang sehat, yang hanya bersumber dari apa kata Tuhan tentang kita. Bisa saya dengar kata amin? Terutama kalau saudara adalah anak-anak muda, izinkan saya katakan demikian. Hidupmu tidak tergantung dari apa kata orang. Hidupmu hanya ditentukan dari apa kata Tuhan tentang dirimu. Pengabdian tanpa pengenalan akan seperti hidup dalam hukum Taurat. Aku sudah lakukan ini, sudah lakukan itu sebabnya aku berhak mendapatkan ini dan itu. Istilah kerennya hari-hari ini adalah ini saudara, spirit of entitlement. Merasa berhak diberkati Tuhan, merasa berhak dapat promosi, merasa berhak begini dan begitu. Akibatnya imannya juga transaksional. Yang harusnya relasional, imannya berdasarkan relasi hubungannya kepada Tuhan, didasarkan sekarang jadi transaksi. Sebaliknya pengenalan tanpa pengabdian berpotensi untuk menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Nah, seberapa dalam kita kenal kasih Tuhan akan sangat terlihat dari pengabdian kita justru di musim-musim yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi kita mengerti bahwa justru di musim-musim itulah kita semakin kenal dan semakin mengalami kasih Tuhan. Saudara ingat kapan terakhir kali baca Alkitab seperti orang yang haus akan suara Tuhan? Saudara ingat kapan terakhir saudara berdoa? Sepertinya satu-satunya pengharapan, bukan salah satunya. Satu-satunya pengharapan saya cuma Tuhan. Di musim-musim itulah saudara kembali mengingat.
Di waktu-waktu itulah aku kenal dan mengalami Tuhan. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau ada orang, tokoh Alkitab yang mengerti betul, yang yakin betul akan kasih Tuhan. Salah satunya namanya Rasul Paulus. Itu sebabnya ketika dia ada dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat di Efesus supaya tidak berfokus kepada penderitaannya karena Injil. Tetapi fokus kepada kasih Kristus. Nanti kita baca perikopnya. Rasul Paulus adalah orang yang mengerti dan yakin betul akan kasih Kristus. Karena kalau tidak demikian dia tidak akan menuliskan 4 dari 13 suratnya justru waktu dia ada dalam penderitaan di penjara. Surat kepada jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, dan kepada muridnya yaitu kepada Filemon. Nah, khusus hari ini kita akan baca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-14 sampai 21, di mana yang sering kali kita klaim di ayat 20 dan 21-nya, yang ternyata 20-21 baru terjadi kalau 14 sampai 19-nya terjadi. Kalau saudara baca di rumah, judul perikop ini adalah demikian. Doa Paulus, ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunannya dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. 16, aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, di dalam batinmu. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kita dalam batin kita? Ini yang terjadi 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, baca sama-sama yuk. Dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Saya bacakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah 20 yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita dapat doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya judul pesan Tuhan hari ini berakar dan berdasar dalam kasih. Kata berakar dan berdasar dalam kasih atau kata berakar dan berdasar itu berasal dari bahasa Yunani yang memakai bentuk perfect participle. Izinkan saya menjelaskan apa artinya. Artinya sebuah tindakan yang sudah terjadi di masa lalu tapi punya efek yang berkelanjutan sampai hari ini. Kapan kita pertama kali berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan? Waktu di hari di mana kita lahir baru, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja. Disitulah momen pertama kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Tetapi ini bukan peristiwa sekali untuk selama-lamanya. Tapi sebuah proses yang terus-menerus berkelanjutan seumur hidup. Dengan kata lain, seberapa kita berakar dan berdasar dalam kasih Kristus adalah sebuah kondisi yang perlu terus diusahakan, karena kalau tidak dirawat akan berpotensi untuk menurun secara kualitas. Itu sebabnya ada musim-musim kehidupan di mana kita merasa Tuhan tidak sesayang itu sama kita. Tuhan tidak sebaik itu sama kita. Tuhan tidak senyata itu sama kita. Bahkan ada beberapa kebohongan yang iblis yang kita percaya bahwa kayaknya Tuhan marah deh sama gua. Suwe banget. Abis ini kena ini, kena ini, kena ini, kena ini dan sebagainya. Kata berakar bahasa Yunaninya adalah erizomenoi. Berakar adalah istilah agrikultur. Istilah bercocok tanam. Ada kata akar di situ. Berarti berakar bicara tentang ini Bapak Ibu Saudara. Kedalaman. Tentang apa? Kedalaman. Akar pohon yang dalam tidak akan kekurangan asupan apapun untuk pohon itu bisa tetap segar, bertumbuh, dan berbuah. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah baca bahwa salah satu analogi hidup kita digambarkan seperti pohon. Nggak ada di slide, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudara baca di rumah.
Ayat kedua, ayat ketiga bilang gini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Yang terakhir baca sama-sama yuk, pasti semuanya senang. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mau akibatnya, tapi kita fokus sama sebabnya. Pertanyaannya sekarang ini saudara, kapan akar pohon bertumbuh semakin dalam? Yaitu ketika datang musim kemarau. Beberapa dari saudara hari-hari ini adalah seperti musim kemarau. Kering rasanya. Udah gak bisa lagi, kayak gak bisa ngerasain Tuhan, ngalamin Tuhan udah gak bisa lagi. Ke gereja bukan sebuah kehausan, tapi sebuah keharusan. Pergi ke gereja, cek. Datang ke GSJSL, cek. Persembahan, cek. Persepuluhan, cek. Sudah sekedar rutinitas agamawi tapi tidak lagi memaknai. Yang lain nyanyi, nyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kita cuman gini. Wow, ku kagumi. Kece juga tuh yang di situ. Udah menjadi sebuah rutinitas. Kenapa? Lagi kemarau. I feel you. Kabar baiknya adalah ini. Setiap kali musim kering, musim kemarau datang, itu adalah momen yang tepat untuk akar pohon kehidupan kita bertumbuh semakin dalam. Jadi bersyukurlah kalau hari-hari ini kau sedang mengalami musim kering. Tapi sayangnya kadang-kadang kita bukan bertumbuh semakin dalam, kita cari sumur yang salah. Lagi kering, lagi haus, kita cari sumur-sumur yang temporer, sumur-sumur yang bisa habis, sumur-sumur yang gak bisa membuat kita dipuaskan dahaganya. Kita coba ke hobi, kita coba ke ini, keterikatan kepada aktivitas tertentu, keterikatan kepada substansi tertentu, sembari berharap mudah-mudahan saya bisa dipuaskan dahaganya. Salah satu Injil di Yohanes bilang gini, tetapi barang siapa minum dari air sumur ini, dia akan haus lagi. Berbicara tentang air dari sumur Yakub. Namun barang siapa minum dari air yang kanya huruf besar, ku berikan kepadanya, dia tidak akan pernah haus lagi. Sebaliknya, air ini akan menjadi seperti mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hashtag jangan salah sumur. Kalau saudara hari-hari sedang kering melewati musim kemarau, datang sama Yesus. Hanya Dia yang bisa memberikan saudara air kehidupan itu yang bisa memuaskan dahaga saudara. Bersyukurlah hari-hari ini kalau akar pohon kehidupanmu seperti dipaksa untuk jadi semakin dalam. Kata berdasar adalah istilah arsitektur. Tetemelioumenoi. Berakar tentang agrikultur, bicara tentang kedalaman. Berdasar istilah arsitektur, bicara tentang kekokohan. Kalau fondasi sebuah gedung itu kokoh, maka bangunan itu tidak gampang digoyangkan atau bahkan dihancurkan, bukan? Pertanyaannya, kapan dasar sebuah bangunan diuji kekokohannya? Waktu angin, hujan, badai, dan banjir datang. Saudara ingat ada berapa macam dasar di Alkitab? Ada 2, ingat itu? Pasir dan batu. Pernah baca ayatnya? Keduanya yang berdasar di atas pasir dan berdasar di atas batu, keduanya sama. Apa? Pasti diuji. Beberapa dari saudara hari-hari ini, iman saudara sedang diuji kekokohannya. Masih terus mau percaya sama Tuhan gak ya? Udah kanker stadium 4 nih. Kanker payudara. Nyebar ke tulang belakang. Saya sedang berbicara tentang ibu saya sendiri. Lalu ke otak. Lalu ke paru-paru. Selama 13 tahun.
Justru saya lihat ibu saya. Di momen-momen di mana imannya digoyahkan. Disitulah dia tetap membangun kekuatan fondasi imannya. Bukan dengan apa yang matanya bisa lihat. Tapi hanya berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang kehidupannya. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Hanya kita yang mendasari hidupnya dalam kasih Tuhan yang sempurnalah, yang bisa bertahan dan bahkan mengatasi setiap badai kehidupan yang datang. Pertanyaannya adalah ini, seberapa dalamkah akarmu hari ini? Seberapa kokohkah fondasimu hari ini? Apakah iman kita baru kokoh kalau doa kita dijawab, berkat dijawab, disembuhkan oleh Tuhan? Mami saya meninggal dalam keadaan belum sembuh setelah kanker 13 tahun. Mama saya buat saya adalah seorang pahlawan iman. Karena dia tidak melandasi imannya. Dia tidak menilai kebaikan Tuhan dari kesembuhan yang dia dapatkan. Selama 13 tahun, mama saya membuktikan bahwa kanker bukan sebuah realita. Kanker hanya sebuah nama. Saya masih ingat momen-momen di mana setelah dia di kemoterapi. Dia keliling ruangan kemoterapi. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang dia lakukan? Dia tanya satu-satu sama yang ada di ruangan itu. Pak, Bu, boleh nggak saya doain Bapak atau Ibu? Baru kelar kemo. Lagi mau muntah, rambut sudah mulai rontok, sudah mulai botak. Tapi justru saya melihat disitulah waktu badai kehidupan datang. Disitulah mama saya memperkokoh fondasi kehidupannya dalam kasih Tuhan yang sempurna. Jadi bersyukurlah kalau hari ini saudara. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan boleh. Bersyukurlah kalau saudara sedang mengalami goncangan di pernikahan, keuangan, hubungan, bisnis, usaha, karir atau pelayanan. Itu momen yang tepat untuk kita bangun fondasi lebih kuat lagi. Bukan dari atas berkat Tuhan, tapi dalam kasih Tuhan. Karena pengabdian kita akan dalam kehidupan kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Nah di Alkitab, dalam struktur tata bahasa Alkitab, ada yang disebut dengan pola ini, kiasma. Atau sederhananya adalah ini, pengulangan terstruktur demi menyampaikan poin tertentu. Silakan dikeluarkan slide-nya, saya taruh dalam bahasa Inggris. Lihat aja warna, pengulangan warnanya di atas, di bawah, di atas, di bawah. Ayat yang baru kita baca tadi, terjemahan bahasa Inggrisnya, ada pengulangan yang diulang-ulang secara terstruktur. Pengulangan A ada di ayat 14 dan diulangi di ayat 21C, yaitu Our Lord Jesus Christ di atas, di bawah Christ Jesus. Pengulangan B, the whole family in heaven and earth di atas, di bawah diulangi dengan kata the church. Pengulangan C, kata glory di bawah, di 21A diulangi dengan kata glory. Pengulangan D ada kata might di bawah kata power. Pengulangan E kata Christ love di ayat 19 love of Christ. Kok ada yang satu yang gak diulang Pak? Nah itu yang jadi intisarinya. Tolong keluarkan ayatnya. Baca yuk. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, baca dong, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini yang menjadi intisari dari Efesus 3 tadi. Itu sebabnya saya mulai dengan prinsip itu tadi saudara. Bahwa pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Kristus. Itu sebabnya kita perlu mengalami, memahami betapa lebar, tinggi, panjang dan dalamnya kasih Kristus. Bersama-sama dengan segala orang kudus. Ada dua kata kerja di ayat 18 dan 19 yang dipakai dalam konteks kasih Kristus. Yang pertama sudah dijelaskan tadi, memahami kasih Kristus ada di ayat 18. Lalu di ayat 19 ditegaskan lagi memakai kata yang lain hanya untuk mempertebal kata yang pertama, yaitu kata mengenal. Semua bilang mengenal. Semua bilang memahami.
Nah, kita lihat lagi dari bahasa aslinya. Kata memahami ternyata dari bahasa Yunaninya kata lambano yang memiliki pengertian ini. Untuk memahami sesuatu dengan cara yang apa? Kuat. Artinya nggak bisa sambil lewat aja. Artinya kalau baca firman Tuhan harus kita cermati, kita pelajari karena kita harus memahaminya dengan cara yang kuat. Kalimat berikutnya, untuk menangkap, menjadikannya milik sendiri. Ibaratnya saudara baca firman Tuhan setiap pagi, kata-kata yang tadinya cuman huruf mati, logos, itu tiba-tiba jadi hidup dan jadi rema buat saudara. Ayat ini berbicara seperti yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Ayat yang sama yang saudara baca berulang-ulang, di momen tertentu, ayat itu seperti berbicara dengan hidup seperti buat saudara. Itulah kata memahami. Saudara bisa duduk di sebelah orang yang sama, dengerin khotbah yang sama, dari hamba Tuhan yang sama, tapi pemahamannya berbeda. Karena yang satu ngantuk, seperti yang dilakukan beberapa dari saudara. Yang satunya lagi coba memahami dengan cara yang kuat. Yang dibicarakan A, saudara tangkap dengan kuasa Roh Kudus. A1, A2, A3, A4, A5. Itu sebabnya saudara, jangan hanya puas untuk menjadi penikmat khotbah. Saudara harus jadi orang-orang yang punya disiplin rohani, baca Alkitab sendiri. Jangan hanya buka aplikasi Alkitab hanya waktu di gereja, itu pun sudah ada slide-nya. Baca, read your Bible, supaya saudara bisa memahami kasih Tuhan. Kata yang kedua yaitu mengenal, dan ini mungkin yang lebih saudara pahami, yang lebih sering saudara tahu. Ginosko, semua bilang ginosko. Artinya apa? Untuk mengetahui, terutama, baca yuk, melalui pengalaman pribadi. Dalam kurung baca sama-sama, mengalami langsung. Izinkan saya berbicara khusus buat anak-anak muda yang datang dengan orang tuanya hari ini. Jangan punya iman lungsuran karena orang tuamu beriman. Jangan cuman punya iman terusan karena engkau dikondisikan gereja, dikondisikan untuk pergi ke gereja tanpa punya pengenalan akan kasih Tuhan, tanpa ginosko akan kasih Tuhan. Sejak engkau muda, alami kasih Tuhan secara langsung. Di sekolahmu, di kuliahmu, di pekerjaanmu. Jangan cuman punya iman kerumunan, yang lagi di gereja semuanya beriman, lagi ngadepin masalah nggak punya iman personal. Makanya nggak sedikit orang Kristen yang luruh imannya, yang luntur imannya karena dia nggak punya sebuah disiplin rohani untuk membangun imannya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kita nggak bisa memahami dan menangkap kasih Tuhan tanpa punya disiplin rohani untuk bergaul karib jadi pecinta-pecinta firman Tuhan. Karena sekali lagi saudara, pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Baca sama-sama ya biar lebih yakin. Pengabdian kita kepada Tuhan hanya akan sekuat keyakinan kita akan kasih Tuhan. Bukan berkat Tuhan, bukan mujizat Tuhan, bukan kesembuhan Tuhan, tapi kasih Tuhan. Saudara, kadang-kadang orang cari kesembuhan, tapi dia kelewatan sang penyembuh. Dia cari healing, tapi dia tidak mengindahkan healer. Terjadi di kolam Bethesda. Dia cari blessing, tapi kehilangan the blessor, si pemberi berkat. Itu sebabnya saudara, milikilah iman pengabdian kita yang kuat karena kita yakin dengan kuat kasih Tuhan masih cukup buat kita. Amin saudara. Mau lakukan itu? Lalu bagaimana secara praktis kita melakukannya?
Saya akan memakai sebuah kerangka yang kalau kita lakukan ini untuk mengajarkan sebuah nilai kepada anak kita. Kalau anak kita mendapat kebaikan hati dari orang atau habis dipuji dari orang, biasanya kita bilang gini, ingat jangan lupa bilang terima kasih. Ingat, jangan lupa bilang terima kasih. Sekarang pakai gerakan tangannya. Ingat, terima kasih. Sama-sama 3, 4. Ingat, terima kasih. Terakhir. Ingat, terima kasih. Yang tidur boleh tidur lagi. Iya. Nanti kalau udah mau selesai saya kasih tahu. Supaya kita membangun hidup yang berakar dan berdasar dengan dalam kasih Tuhan. Yang pertama, ingat kasih Tuhan. Sederhana banget tuh. Iya, kenapa? Kita seringkali lupa bahwa kasih Tuhan tuh sama. Waktu kita lagi nurut sama Tuhan, waktu kita lagi berontak sama Tuhan, kasih Tuhan tetap sama. Saudara ngamuk sama Tuhan, saudara nurut sama Tuhan, kasih Tuhan tetap sama. Saudara rajin baca firman, gak rajin baca firman, kasih Tuhan tetap sama. Karena kalau kasih Tuhan berubah-ubah, jangan-jangan dia bukan Tuhan, dia manusia kayak kita yang transaksional. Lihat doa Rasul Paulus tadi di ayat 16-17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Saudara gak bisa berakar berdasar dalam kasih Kristus tanpa bantuan Roh Kudus. Gak bisa. Itu sebabnya beberapa dari saudara selama masih bergumul dengan pengampunan. Kenapa? Karena saudara mencoba mengampuni dengan kekuatan saudara sendiri. Bapak gak tahu sih, Bapak mah enak pendeta, Bapak gak tahu sih ceritanya. Saudara, Tuhan gak minta saudara amnesia dulu baru bisa ngampunin. Saudara lupa kejadiannya baru saudara ngampunin. Tuhan cuma minta saudara ingat bagaimana saudara sudah diampuni. Yaitu tanpa syarat. Terimanya mau tanpa syarat. Ngasihnya jadi bersyarat. Narasi suami istri biasanya gini. Gua mau ngampunin lo. Kalau lu janji, lu kagak selingkuh lagi. Saudara, kalau mau ngomong ngambil resiko, salib Kristus beresiko buat Tuhan. Dia gak bilang gini waktu dia mau mati. Atau di Taman Getsemani waktu dia bergumul dengan rasa takut. Mati sampai di keringatnya seperti darah. Tuhan, aku mau mati bagi manusia. Kalau ada jaminan setelah aku mati bagi mereka, mereka akan mengasihi aku. Saudara diampuni tanpa syarat. Ampunilah tanpa syarat. Jangan ingat, yang diingat tuh bukan kejadiannya, bukan hutang orangnya, bukan berapa duit yang dimakan waktu engkau berbisnis sama dia. Yang diingat kasih Tuhan, saudara. Yang diingat-ingat, yang di nurse, yang dirawat dan diulang-ulang tuh jangan betapa sakitnya, tapi betapa Tuhan juga pernah sakit sama seperti saudara, tapi kasih Tuhan masih cukup buat saudara. Itu sebabnya narasi saudara ubah. Roh Kudus, dalam ketidakmengertianku, bantu aku untuk mengingat bahwa kasih Tuhan masih ada buat saya. Dalam sakit penyakitku, di sakit kankerku, ingatkan aku bahwa kasih Tuhan masih cukup buat aku. Dalam sakit hatiku, Roh Kudus kuatkan dan teguhkan batinku bahwa aku dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Dan itu cukup, itu cukup. Aku diampuni tanpa syarat dan itu cukup buat aku. Itu yang saudara ingat. Roma 8, 37, 39 bilang ini. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Karena saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita tidak dapat menghentikan kasih-Nya bagi kita. Baik orang yang menyakiti kita selama hidup maupun yang membunuh kita. Para malaikat, semua roh jahat pun tidak mampu menghentikan Allah untuk mengasihi kita. Wow, maka kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan, ancaman zaman sekarang, zaman akan datang dari semua penguasa kegelapan.
Karena semua ciptaan Allah, baik kuasa di langit yang paling tinggi maupun di bagian bumi yang paling rendah, tidak dapat menghentikan apa? Kasih Allah kepada kita. Sebab kita sudah bersatu dengan penguasa kita, Kristus Yesus. Jadi yang pertama, ingat kasih Tuhan. Yang kedua, masih ingat? Terima kasih Tuhan. Apa yang dimaksud dengan terima kasih Tuhan? Saudara, yang membuat kita sulit untuk menerima kasih Tuhan adalah apa? Usaha kita untuk memegang kendali. Yang membuat kita sulit untuk menerima kasih Tuhan buat kita adalah apa? Keinginan kita untuk menentukan hasil akhir. Kalau aku sudah rencanain A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z, maka hasilnya harusnya gini dong Tuhan. Pertanyaannya, kalau saudara bisa merancangkan seluruh musim kehidupan saudara, di mana peran Tuhan? Di mana peran Roh Kudus? Di mana peran iman? Saudara tidak perlu kepastian. Saudara tidak perlu kejelasan akan masa depan. Satu-satunya kebenaran yang saudara perlukan adalah ini, bahwa Tuhan sudah ada di masa depan saudara. Itu sebabnya saudara, berhenti gunakan usaha manusiawimu untuk mengontrol hasil akhir. Istilah kerennya adalah ini saudara, overthinking. Makanya beberapa dari kita sulit untuk tidur di waktu malam hari. Badannya sudah diranjang, otaknya kemana-mana. Mikirin ini, itu, dan ingin pegang kendali. Bahkan beberapa dari saudara mungkin ada yang sudah mulai tergantung dengan obat tidur. Mulai datang ke psikolog, mulai datang ke psikiater, Tuhan berkati mereka. Tapi itu bukan solusi terutama. Saudara perlu belajar untuk menerima kasih Tuhan lagi dan lagi. Apa yang firman Tuhan katakan tentang pengalaman kita akan kasih Tuhan? Ayat 18 bilang gini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dari situ kita sudah bisa menilai bahwa pengalaman kita akan kasih Kristus itu tidak terbatas. Kalau kita bilang sudah cukup panjang kok, kasih Kristus masih lebih panjang. Sudah cukup dalam kok, kasih Kristus masih lebih dalam. Sudah cukup tinggi, masih lebih tinggi. Sudah cukup lebar, masih lebih lebar. Kasih Kristus tidak ada batasnya. Itu sebabnya next slide. Kasih itu dikatakan ini, ia melampaui segala pengetahuan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini saudara? Jangan merasa terlalu terbiasa dengan kasih Tuhan. Sehingga saudara datang ke gereja, tidak ada lagi harapan untuk saudara mengalami kasih Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami firman Tuhan. Kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan. Bahkan salah satu ayat firman Tuhan bilang gini, rahmatnya baru setiap pagi. Artinya apa? Setiap pagi Tuhan cari cara untuk mengasihi saudara dengan cara yang baru. Kadang-kadang kalau kita sudah menjadi terlalu familiar dengan istri atau suami kita, kebaikan hatinya kita nggak bilang terima kasih. Karena sudah merasa semestinya. Diambilin minum, diambilin sepatu sama anak. Nggak bilang terima kasih, karena merasa sudah selayaknya. Kamu kan, saya sudah selayaknya dilayani. Nah kadang-kadang kita gitu sama Tuhan. Saya sudah selayaknya diberkati. Yang kedua tadi ingat, terima kasih Tuhan. Jangan batasi pengalaman saudara akan kasih Tuhan. Karena Tuhan akan melampaui segala pengetahuan saudara akan kasih Tuhan. Apa yang terjadi waktu kita menerima kasih Tuhan? Ayat 19b bilang gini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa artinya seluruh kepenuhan Allah? Ayat yang sama terjemahan TSI bilang gini, ya Bapa, aku tahu bahwa kasih Kristus terlalu sulit untuk kami pahami. Tapi ajarlah kami mengerti kasih itu. Apa akibatnya? Supaya kami selalu menikmati dua hal. Yang pertama apa saudara? Kehadiran. Yang kedua, kuasa Tuhan bersama kami. Itu sebabnya si iblis ingin membuat saudara tidak merasa dikasih oleh Tuhan supaya engkau tidak lagi mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan.
Makanya orang yang tidak tahu bahwa dia terus dikasihi Tuhan, dia akan perlahan tapi pasti mundur dari Tuhan karena dia tidak lagi mengalami kasih, kehadiran dan kuasa Tuhan. Itu sebabnya orang yang sudah mulai jarang mengizinkan Tuhan mengasihi dia. Orang yang sudah mulai jarang menerima, mengalami kasih Tuhan lagi dan lagi. Dia akan kembali ke usaha manusia belaka. Seorang pengarang buku Purpose Driven Life bicara tentang purpose, dia bilang gini, Rick Warren, setelah puluhan juta bukunya terjual di seluruh dunia, dia bilang gini, finally I realize that our purpose in life is to let God love us. Yang kuning baca sama-sama, let God love us. Terakhir baca lagi, let God. Akhirnya saya menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mengizinkan Tuhan mengasihi kita. Setelah mama saya meninggal, setelah 13 tahun bergumul dengan kanker, tanpa saya duga, saya menangis setiap hari selama 6 bulan. Di situ saya burn out. Meskipun saya hamba Tuhan sepenuh waktu, saya burn out kepada panggilan saya. Saya burn out kepada pelayanan. Gak lagi mau baca firman. Gak lagi mau berdoa. Saya masih ingat. Cuman satu kalau saya doa cuman satu. Saya cuman bilang ini, Tuhan, aku mau mengalami kasih-Mu lagi. Karena cuman kasih-Mu yang bisa memulihkan aku. I want to experience your love like never before. Gembala saya salahkan, wakil gembala saya salahkan, istri saya salahkan, anak-anak saya salahkan, anjing-anjing saya salahkan. Gak ada yang benar di mata saya. Disitulah saya sadar bahwa saya perlu mengalami kasih Tuhan. Saudara, gak ada yang namanya orang Kristen profesional, gak ada. Gak ada yang namanya hamba Tuhan profesional, gak ada. Setiap kita adalah orang-orang yang butuh kasih Tuhan, halo. Let God love you again. Izinkan engkau mengalami kasih Tuhan lagi, supaya engkau bisa mengalami kehadiran dan kuasanya. Apa sih kuasanya? Kemampuannya. Yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Ingat, terima kasih. Jangan disimpan sendiri. Kasih, beri, teruskan kasih Tuhan. Ingat, terima kasih. Dari tadi sudah kita baca ayatnya, sudah terselip di situ pesannya. Efesus 3 ayat 15, 18 dan 21 di mana ada kata-kata kunci, ada kata keluarga di situ. Ada kata bersama-sama dengan semua umat Allah di 18. Dan di ayat 21 kata jemaat. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Kita tidak dimaksudkan untuk memahami dan mengenal kasih Kristus secara sendirian saja. Makna kasih Tuhan yang kita tangkap, iya itu personal. Tapi proses mengalami kasih Tuhan tidak eksklusif, tapi inklusif. Artinya apa? Melibatkan orang lain. Itu sebabnya saudara, saya bersyukur di gereja ini ada GSJS Cell. Di mana Cell Group itu, Komsel itu bukan programnya keluarga Gunawan. Itu program Alkitabiah. Di mana saudara tidak bisa menjalani kehidupan ini sendirian. Sama seperti salib, tidak hanya sisi vertikalnya aja. Tapi ada sisi horizontalnya. Ingat hukum terutama dan pertama, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan jiwa. Yang kedua, yang sama dengan itu kasih sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Kasih Tuhan membuat kita bisa menerima, mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri kita bisa memampukan kita untuk mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya saya akan katakan demikian. Tuhan memakai saya untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang lain. Saudara, izinkan saya katakan demikian. Kalau engkau mau pernikahanmu berubah, kalau engkau mau keluargamu berubah,
Saudara adalah orang yang akan Tuhan pakai menjadi agen perubahan di tempat di mana saudara ada. Itu sebabnya ingat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruskan kasih Tuhan. Tidak hanya Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi agen perubahan di sekelilingmu, Tuhan memakai orang lain untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saudara. Kadang-kadang saya suka gregetan kalau di gereja ditanya apa kabar, jawabnya selalu luar biasa. Kayaknya kalau nggak jawab luar biasa itu dosa banget gitu. Membuat kita gengsi untuk merasa kalau ditanya, oh enggak, gue nggak butuh orang lain, enggak kok, gue luar biasa. Padahal saudara, it's okay to be not okay. Saudara nggak kurang rohani kalau saudara bilang gini, hari ini saya nggak seluar biasanya, tapi Tuhan tetap baik. It's okay. Disitulah Tuhan pakai orang lain untuk menyatakan kasihnya buat saudara. And it's okay. Amin saudara. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, baca sama-sama dari kata maka. Maka kita juga harus atau boleh? Harus. Kata keduanya setelah harus apa? Saling. Gak bisa sendirian. Saling mengasihi. 12 saya bacakan. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun bila kita saling mengasihi, apa yang terjadi? Allah bersatu dengan kita. Kasihnya nyata dengan sempurna melalui kita. Itu sebabnya saudara. Jangan cuma ingat. Jangan cuma terima. Teruskan sama orang lain. Ingat firman Tuhan bilang apa? Give and you shall be given back to you. Beri, maka kepadamu akan diberikan. Ampuni saja. Ampuni saja. Terima aja orang lain apa adanya. Sama seperti Kristus mengampuni dan menerima engkau. Disitulah engkau lihat, iya ya, bukan aku yang sebenarnya bisa mengampuni. Aku bisa mengampuni karena kasih Tuhan memampukan aku untuk mengampuni dia. Aku bisa menerima suamiku yang nyebelin ini, istriku yang nyebelin ini bukan karena aku, tapi karena aku sudah ingat terima kasih itu memampukan aku untuk menerima dia. Karena Kristus sudah terima aku apa adanya. Yes, Surabaya, aku berdoa. Saudara yang tertanam di gereja ini akan menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya kuat, pengabdiannya kuat, karena berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Mari bangkit berdiri. Kan ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pejamkan mata saudara dan izinkan saya berdoa buat saudara. Ada bagian dari firman Tuhan ini yang saudara mau respon nih. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Gak usah malu sama kiri kananmu, dia gak mati buat engkau. Yesus yang mati buat engkau. Tuhan, kau lihat setiap kami yang jujur. Membuka kedua tangan kami sebagai tanda kami mau merespons kepada apa yang kami dengar. Kami terima undanganmu hari ini Tuhan. Engkau gak ingin kami sekedar tahu tentang engkau. Kami kenal siapa engkau dalam hidup kami. Kau ingin kami jadi orang-orang yang mengabdi kepada engkau bukan karena transaksi, berkat, omset, terobosan, tapi karena kami yakin bahwa kasih Tuhan ada buat kami. Itu sebabnya Roh Kudus mampukan kami untuk membangun hidup kami berakar dan berdasar dalam kasih. Aku berdoa khususnya buat mereka yang hari-hari ini sedang mengalami masa padang gurun, musim kemarau, yang sedang digoncangkan aspek-aspek kehidupannya, keluarganya, keuangannya, pernikahannya, sakitnya. Aku berdoa waktu dalam ketidakmengertian mereka, Roh Kudus datang, mampukan, kuatkan dan teguhkan batin mereka bahwa kasih Kristus masih cukup buat kami.
Karena kalau kasih Kristus tidak cukup buat kami, maka tidak akan ada yang pernah cukup buat kami. Tuhan, kami mau bilang, Your love is enough. Kasih-Mu cukup buat kami. Dan kami mau berakar dan berdasar dalam kasih-Mu itu. Roh Kudus, mampukan kami, ingatkan kami untuk kami mengingat seberapa Tuhan sudah mengasihi kami tanpa syarat. Bantu kami untuk menerima kasih-Mu itu. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan semua rancangan kami, mengembalikan kedaulatan, kendali kembali kepada Tuhan dan bukan kepada kami. Dan kami mau jadi orang-orang yang meneruskan kasih-Mu. Karena pengalaman kami akan kasih-Mu akan berlipat kali ganda waktu kami tidak menyimpan kasih itu, tapi kami membagikannya. Mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan kami. Terjadilah demikian. Terjadilah demikian dalam nama Yesus.